teman-teman. Kita berdoa mulai. Berdoa. Selanjutnya, Ibu akan membuka mata pelajaran hari ini dengan tema cerita dongeng. Sebelum Ibu menjelaskan apa itu cerita dongeng, ada beberapa tujuan yang Ibu ingin sampaikan kepada anak-anakku. Yang pertama, memahami. Memahami dapat menjelaskan konsep, fakta atau prinsip dengan kalimat itu sendiri dan memberikan contoh yang relevan. Dapat membedakan dan membandingkan konsep A dan konsep B. Dan tujuan yang kedua yaitu memahami, menerapkan, dapat menggunakan konsep, rumus dan prinsip untuk memecahkan masalah dan mengerjakan tugas soal latihan. Ada yang tahu apa itu cerita dongeng? Baiklah, cerita dongeng adalah cerita yang tidak nyata atau cerita yang tidak benar-benar terjadi, sehingga bersifat khayal, tidak terikat oleh waktu dan tempat, dan diturunkan dari generasi ke generasi pesan-moral. Fungsi dan manfaat cerita dongeng. Fungsi utama dari cerita dongeng adalah sebagai sarana untuk menghibur bagi para pembaca dan pendengarnya. Namun cerita dongeng juga bertujuan untuk mewariskan nilai pesan moral yang diyakini oleh masyarakat pada masa itu. Kemudian ciri-ciri cerita dongeng. Nah, dalam membuat cerita dongeng, anak-anak perlu tahu dulu karakteristik teksnya bagaimana. Karakteristik teksnya yang pertama, ceritanya singkat, dan yang kedua, kalimat membuka umumnya diawali dengan kata seperti pada zaman dahulu, pada masa itu, pada suatu hari, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, ada dua tokoh yang berwatak berlawanan, yaitu yang baik dan jahat. Anak-anak pernah dengar cerita dongeng yang berjudul Bang Merah dan Bang Putih? Belum pernah, Bu. Nah, di situ ada dua tokoh yang berwatak perlawanan, yang jahat dan yang baik. Yang jahat akan mendapatkan imbalan kejahatan atau keburukan, dan yang baik akan mendapatkan imbalan kebaikan dan menyenangkan. Kemudian unsur-unsur cerita dongeng. Unsur-unsur cerita dongeng. Nah, seperti jenis teks lainnya, cerita dongeng juga punya unsur pembentukannya. Yang pertama, tema, seperti gagasan atau ide utama dari cerita dongeng. Dan yang kedua, latar, keterangan suasana, waktu dan ruang terjadinya suatu peristiwa. Dan yang ketiga, seperti peristiwa yang terjadi pada dongeng. Yang keempat, tokoh, pelaku yang ada pada dongeng. Dan yang kelima, amanat, pesan moral yang ingin disampaikan pada pembaca dan pendengarnya. Sampai sini paham anak-anak? Paham, Ibu. Baiklah, Ibu akan membacakan sebuah contoh cerita dongeng, dan Ibu minta kepada anak-anak untuk mendengarkan apa yang Ibu bacakan di depan. Nanti Ibu akan memberikan tugas, jawabannya ada pada yang Ibu bacakan. Ya, Ibu. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang janda bersama seorang anak laki-lakinya di perkampungan pantai air manis Padang, Sumatera Barat. Perempuan itu bernama Mande Rubaya, sedangkan anak laki-lakinya bernama Maling Kundang. Sejak kanak-kanak, Maling Kundang sudah ditinggal mati oleh ayahnya. Pada saat Maling menginjak dewasa, ada kapal besar berlabuh di pantai air manis. Kedatangan kapal tersebut meneguhkan hatinya untuk pergi ke rantau. Kata Maling, "Bu, saya ingin mencari kerja, merantau ke negeri orang." Kata Maling dengan suara lirih, "Belum tentu setahun sekali ada kapal yang merapat di pantai ini. Saya akan mencari kerja agar nasib kita berubah dan terbebas dari kemiskinan." Meski dengan berat hati, akhirnya Mande Rubaya atau ibu dari Maling Kundang pun mengizinkan anaknya pergi. Hari berganti, bulan berjalan, dan tahun bersilang. Maling telah pergi meninggalkan kampungnya tanpa pernah memberikan kabar kepada ibunya. Pada suatu hari, sebelum kapal besar berlabuh di pantai air manis, melihat hal itu, Mande
Ribaya ikut berdesak mendekati kapal tersebut. Ia sangat yakin bahwa lelaki muda itu adalah maling kundang. Tanpa canggung, dia langsung memeluk Malin erat-erat seolah takut kehilang anaknya. Ibunya berkata, "Malin, anakku, mengapa begitu lamanya kau meninggalkan ibu?" Malin terpana karena ia tak percaya bahwa wanita itu adalah ibunya. Sebelum sempat berpikir, istrinya yang cantik itu berkata, "Cih, wanita buruk inikah ibumu? Mengapa kau membohongi aku?" Lalu dia berkata lagi, "Bukankah dulu kau katakan ibumu adalah seorang bangsawan sederajat dengan kami?" Mendengar kata-kata istrinya, Malin kundang mendorong wanita tua itu hingga tergulung ke pasir. Manderudia berkata lagi, Malin, anakku, aku ini ibumu." Nah, Malin kundang tidak menghiraukan perkataan ibunya. "Hai perempuan tua, ibuku tidak sepertimu. Engkau tampak sangat miskin dan kotor," kata si Malin sambil mendorong wanita tua itu hingga terkapar pingsan. Ketika Manderudia sadar, pantai air manis sudah sepi di lautan. Dilihatnya kapal Malin kundang semakin menjauh. Hatinya perih seperti ditusuk-tusuk. Tangannya ditengadahkan ke langit. Dia kemudian berseru, "Ya Allah, yang Maha Kuasa, kalau dia bukan anakku, aku maafkan perbuatannya tadi. Tapi kalau memang dia anakku, Malin kundang aku. Aku mohon keadilanmu." Tidak lama kemudian, cuaca di tengah laut yang tadinya cerah mendadak berubah menjadi gelap. Entah bagaimana awalnya tiba-tiba datanglah badai besar menghantam kapal Malin kundang. Seketika kapal itu menghancur terseping-seping, kemudian terampas ombak hingga ke pantai. Esokan harinya di kaki bukit terlihat kepingan kapal yang telah menjadi batu. Itulah kapal Malin kundang. Tak jauh dari tempat itu nampaklah sebuah batu yang menyerupai tubuh manusia. Konon itulah tubuh Malin kundang dan anak durhaka yang terkena kutukan ibunya menjadi batu. Di sela-sela batu itu bermain ikan teri, ikan belanak, dan ikan tenggiri. Baiklah, sekian dari hasil pembacaan ibu. Sesuai perjanjian ibu tadi, ibu akan membagikan tugas untuk anak-anak. Ibu akan membagikan kelompoknya dari Intan sampai Indah, dari Pri sampai Feby. Baiklah, sudah pada selesai tugasnya? Sudah, Ibu. Saya dimohon untuk anak-anak untuk maju satu orang mewakilkan kelompoknya. Saya perwakilan kelompok 1 akan membacakan hasil pidato kelompok kami. Sebutkan 2 nama tokoh dalam cerita dongeng tersebut. 1, Malin kundang. 2, Made Ribaya. Oke. Tepuk tangan untuk teman-temannya. Iya, ada untuk tugas rumahnya untuk anak-anak carikan masing-masing satu cerita dongeng dan dikumpulkan minggu depan. Baiklah, sekian dari hasil mata pelajaran kita pada hari ini. Ibu akan menyimpulkan dari hasil mata pelajaran kita pada hari ini. Kesimpulan dari materi adalah cerita dongeng adalah pesan moral dan pelajaran berharga yang terkandung di dalamnya bukan hanya sekedar cerita. Dongeng mengajarkan nilai-nilai seperti keberanian, kecerdasan, dan kejujuran. Demikian hasil mata pelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.